Ya, apa kabar untuk teman-teman semua? Semoga kalian diberi kesehatan dan membuka rezeki pada laga-laga di hari ini. Dan dan beberapa pertandingan pada di hari ini. Kalau kita review match-matchnya, ya kalian tahu sendiri tuh gimana pertandingan kita di laga kemarin. Kalian komen dulu biar kita semakin semangat memberikan konten-konten pada di setiap harinya. Ada beberapa laga yang bisa dikatakan menjadi pertimbangan kita untuk di hari ini. Ya, aku tahu kemarin itu bisa dikatakan sayang banget hasilnya. Ya, sungguh-sungguh kurang memuaskan lah. Jadi kalau ada pertandingan yang menurut kalian kurang agak meragukan, di skip aja. Jadi prediksi ini aku bilang ke teman-teman semua bahwa prediksi itu nggak selalu benar. Terkadang prediksi itu salah. Ya, jadi bisa kita sama-sama mereview, sama-sama kita lihat, kita pertimbangkan, dan mungkin kan bisa komen juga di kolom komentar saya. Ya, jadi kalian gak usah takut untuk memberikan pendapat kalian tentang apa yang menurut kalian punya peluang lebih dibandingkan apa yang aku analisa. Ya mungkin kan, ketika aku menganalisa itu kayaknya bang ini salah. Nah itu kalian gak usah takut. Ya, malahan saya lebih suka dengan hal-hal yang begitu. Oke kan? Oke, jadi kita mulai ke laga yang pertama. Tentunya pertandingan yang bakal bermain. Ya, kita review match pada di hari ini, hasil Liga Champion pada tadi malam itu betul-betul banyak memberikan kejutan. Nah, kalau kemarin pertandingan kita itu yang jujur yang gak masuk akal, ya, pertandingan dari Inter Milan ya bisa nih kalah. Nggak ngerti lagi aku mau bilang apa, kalah deh mas. Bayern Munchen juga Leverkusen juga bermain 0-0 ya. Newcastle ini aku bilang kan udah menang, rupanya banyak gol, 5 gol terjadi. Atletico Madrid ya, aku udah yakin sih Atletico Madrid bakal menang besar, apalagi dia bermain di kandang, jadi peluang itu sangat terbuka untuk di pertandingan tadi malam. Oke, sayang kali kita ada bisa dikatakan satu loss 1 kemarin, ada tambahan ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau gabung grup WA, ya intinya main di tempat yang sama. Sayang kali lah kemarin juga kalau kalian simak, Bianco ada juga yang share di YouTube itu loss 1 juga. Jadi sayang sekali lah pada laga tadi malam. Oke, dan ingat pertimbangkan dengan match-match yang bermain ya. Jadi kita review satu persatu match pada di hari ini. Nah, kalau aku lihat kalau pertandingannya yang bermain ya nanti malam ada Liga Champions, Atalanta, Dortmund, Juve, Galatasaray, Real Madrid, Benfica, PSG, Monaco. Tapi aku lebih tertarik dulu membahas dari pertandingan sore hari. Nah, pada pertandingan sore hari itu ada match dari Liga Jepang, yang mana yang mempertemukan ini kan dari Liga Jepang 2 ya, Oita Ternita dengan peringkat ketiga menghadapi Raiko Singa. Pada pertandingan ini ya, ini si Oita Ternita ini 2 match itu selalu menang, bakal menghadapi Raikal Singa. Kalau aku bilang kita menampung di Raikal dengan 3/4 bola dan kita ambil di over 2/4 ya, pada pertandingan yang bermain di sore nanti di kandangnya Oita Ternita. Oke, selain itu kalau di match dari Liga Thailand ada Nakhon Ratchasima bakal menghadapi Rayong dengan posisi ke-6 menghadapi Nakhon Ratchasima yang berada di posisi 13. Dia memberikan 1/4 bola pada pertandingan kedua tim ini. Jadi untuk di pertandingan yang bakal bermain pada di jam 6:30 malam ya, pada partai lanjutan Liga Thailand, pada laga yang bermain di kandangnya si Nakhon Ratchasima, aku lebih yakin sih di pertandingan ini kita mengambil di over 2,5 bola ya. Pertandingan antara kedua tim ini dan kita memegang di Nakhon Ratchasima menampung 1/4 bola. Oke ya. Nah, kita bakal lanjut dengan beberapa laga ya. Itu kalian lihat ya, ada pertandingan dari Persebaya Surabaya bakal menghadapi PSM. Ini match bakal menjadi reuni pelatihnya Persebaya Surabaya.
Ya, karena pelatihnya si Persebaya Surabaya ini yang mengantar PSM untuk jadi juara. Di laga nanti malam, pertandingan bermain di jam setengah 9 malam. Yang Persebaya itu memberikan seperempat dan setengah, over under di 2,4 dan 2,5 pada laga kedua tim ini. Ya, jadi bakal menjadi laga yang epic kalau seandainya Persebaya kalah. Ini aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya, dan aku garansikan Persebaya itu bakal win di kandang dengan over undernya ya, karena melihat dari yang lain-lain kita ambil di under 2,4 ya, karena PSM itu merupakan tim yang salah satu secara defense-nya itu terbaik ya, bisa dikatakan ketika dia bermain tandang terus jarang sekali minim dia dibantai di kandangnya kan ya, ingat jarang sekali, bukan nggak pernah, ingat ya, apalagi menghadapi Persebaya yang di laga sebelumnya kalah, makanya membuat aku yakin Persebaya bakal menang. Oke, nah kita lihat dari pertandingan dari Liga Champions, ada Atalanta bakal menghadapi Dortmund. Nah, Atalanta di laga sebelumnya dia bisa mengalahkan Napoli di kandangnya dengan skor 2-1. Dan si Dortmund ini menahan imbang Leipzig di kandangnya Leipzig. Wow, ini menjadi laga yang bisa dikatakan sangat-sangat epic di pertandingan nanti. Nah, kalau aku bilang ke kalian semua, pada pertandingan yang bakal bermain di kandangnya Atalanta, match ini aku lebih yakin sih kita mempertimbangkan dengan memegang Dortmund di babak yang pertama, ya, menampung seperempat bola. Oke, dengan over undernya silakan teman-teman semua ambil di over 2,5 bola. Oke, nah kita masuk ke Swiss Super League. Ada FC Winterthur dengan posisi ke-12 bakal menghadapi Thun sebagai pemuncak klasemen sementara. Dia nanti memberikan pos 1/4 sampai di pos 1/3 pada di pertandingan kedua tim ini. Ya, jadi boleh dikatakan si Thun ini bakal menang pada pertandingan kedua tim ini. Ya, makanya saya lebih prepare mengambil di Thun win pada laga kedua tim ini, dan kita mengambil di under 3/4 pada laga di nanti malam. Oke, ada Ade Cueta bakal menghadapi Cordoba. Ade Cueta itu dengan posisi ke-10 ya. Si Cordoba itu posisi ke-7 di Liga Spanyol Divisi 2. Ini kita lanjut ke Liga Spanyol Divisi 2. Ya, jadi pada pertandingan ini si Cordoba selaku peringkat ke-7 memberikan seperempat bola, dan kedua tim ini juga ada bermain leg-legan dengan over under 2,4 dan 2,5 pada pertandingan kedua tim ini. Dan kira-kira pada laga yang bermain di kandangnya si Ade Cueta ini, dan kita lihat pada match kedua tim ini. Nah, kalau kita lihat di head to head mereka ketika bermain di kandangnya Ade Cueta di 2 match terakhir, 1 kali imbang dan Cordoba menang 1 kali. Oke, jadi untuk di pertandingan terakhir Ade Cueta itu bisa mengalahkan Granada ketika bermain di kandang. Sedangkan si Cordoba sendiri kalah dari Almeria dengan skor 2-1. Terakhir, si Cordoba itu ya bisa mengalahkan Las Palmas di kandangnya Las Palmas dengan skor 1-2. Jadi pada pertandingan ini kita ambil di over 2,5 pada laga ini ya, untuk pertandingan yang bermain di kandangnya Ade Cueta. Oke, di laga berikut ya, pertandingan yang gak kalah seru juga dari Saudi Pro League. Ya, Saudi Pro League ada mempertemukan Alvia bakal menghadapi Neom. Pada pertandingan ini, Alvia dengan rekor yang bisa dikatakan di match terakhir, dia bisa mengalahkan Al Tawaf dengan skor 2-3. Ya, dengan skor 2-3 pada pertandingan kedua tim ini. Sedangkan Neom sendiri, dia bisa mengalahkan Al KJ dengan skor 0-1. Pada pertandingan kedua tim ini, ada yang mengatakan, Bang, sebaiknya pada pertandingan yang bakal bermain di kandang Alvia menghadapi Neom, Bang lebih baik bermain di over 2,5 bola. Bermain di kandangnya Alvia sebaiknya ambil di over 2,5 bola, jangan ngambil di win di Neom. Hati-hati, lebih baik mengambil di Alvia dengan kita bermain leg-legan pada babak yang pertama. Oke, di laga Al Nassr sendiri bakal menghadapi si Al Nassr. Al Nassr yang dengan peringkat pertama dengan peringkat kedua dengan 55 poin, tapi dia masih ada 1 match yang belum main. Kalau seandainya nanti dia menang, maka dia bakal berada di puncak dengan 57 poin. Ya, ini match bakal sangat seru karena apa? Di peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga itu beda-beda tipis. Ya, ini siapa yang bakal tergelincir karena match bisa dikatakan dengan 34 laga masih ada 11 laga lagi yang bakal dipertaruhkan. Oke, bermain di kandangnya Al Nassr di match terakhir dia bisa mengalahkan Al Kholod dengan skor 2-1.
Jadi pada pertandingan ini yakin sekali si Al Nassr bakal menang. Al Nassr bakal menang, maka kita gaskan dengan POR 2,5 bola pada pertandingan kedua tim ini. Ambil di under 3,4 pada laga kedua tim ini. Palingan-palingan hanya 3 gol. Skor 0-3 kemenangan Al Nassr pada laga di nanti malam. Oke, di laga berikut kalau kita bakal bahas dari Liga Mesir. Nah, dari Liga Mesir sendiri ada si Al Masry bakal menghadapi Bordeaux. Nah, Al Masry sendiri ketika bermain di kandang di 4 match terakhir bisa dikatakan imbang sekali. Al Masry menang 2 kali dan Modern Sport menang 1 kali. Oke. Jadi pada pertandingan terakhir itu bermain di tempat netral. Jadi untuk di match kali ini karena bakal bermain di kandangnya Al Masry, kita gaskan aja langsung Al Masry bakal menang. Ya, kita gaskan langsung Al Masry bakal menang. Dan tentunya kita ambil di over 2. Oke, di laga yang bakal bermain ya ada si National Bank of Ghent bakal menghadapi Paro. Pada pertandingan ini ya bermain di kandangnya Nasional, 2 match terakhir selalu imbang. Nah, pada pertandingan terakhir dia menahan imbang oleh Al Ahly ya, jadi diberikan POR 3/4. Sedangkan sang lawan si Paro sendiri menang juga ya, imbang ketika bertemu Project. Bisa dikatakan kedua tim ini ya belum pernah menang. Apakah skor imbang ini menjadi pilihan yang terbaik di laga ini? Aku rasa tidak. Si National Bank FPT bakal menang pada pertandingan ini, dan tentunya kalian boleh ambil di over 1,3/4 pada laga kedua tim ini. Ya, kita bakal lanjut dengan pertandingan yang gak kalah seru juga dari Liga Champions. Ya, ada mau bertemukan si Juventus bakal menghadapi Galatasaray. Oke, Juventus bakal menghadapi Galatasaray dengan 3 matchnya. Ya, kalau kita lihat Juve di laga terakhir kalah lagi dari sang lawan Como. 3 match terakhir selalu kalah. Ya, ini aduh berat juga sih. Kenapa di 5 match terakhir pencapaian terbaik Juve itu cuma imbang? Itu lawannya pun Lazio. Ya, jadi ada apa dengan skuad di Juve ini? Ya, padahal skuad Juve ini diisi oleh pemain-pemain yang terbaik. Ya, striker-strikernya ya, di striker-striker terbaik Openda lah, si Jonathan David, di gelandang yang ada Locatelli, Weston McKennie, Andre Cambiaso, Yves Kosti, Yildiz. Coba, sedangkan Galatasaray itu cuma mengandalkan Sané, Icardi, Osimhen, ya, dengan defisit 2-3. Nggak tahu nih, ya. Perwakilan Italia sudah kalah tadi malam, yaitu si Inter Milan. Jadi untuk di pertandingan ini aku gaskan di POR 1,5. Ada tanda-tanda nih sepertinya. Ya, mungkin bisa jadi 3-0 kan, atau gimana kan? Kita nggak tahu. Oke, kita bakal lanjut dan ambil di over karena defisit mereka selisih dengan 2-3, berarti ada 3 gol maka bakal lebih. Ya udah, kita gaskan di over 3,5 pada laga kedua tim ini. Oke, ataupun mungkin draw karena ini kan nggak ada gol tandang lagi kayak dulu. Jadi dengan selisih 2-3 mungkin 3-0 kemenangan Juve, bakal lanjut ke extra time bisa aja. Karena apa? Tadi malam nggak ada perpanjang waktu. Ini analisaku yang terlalu jauh. Ya, oke. Kita bakal lanjut dengan Real Madrid bakal menghadapi Benfica. Real Madrid setelah kalah di ajang Liga Spanyol sehingga dia berada di peringkat kedua, lawannya ada Benfica. Dengan keunggulan pemain Benfica yang kemarin katanya rasis itu tidak bisa tampil. Ini bakal menjadi PR yang berat untuk Real Madrid. Kenapa aku bilang aneh dari secara purpurannya? Memang sih laganya masih jauh. Jauhnya bisa dikatakan sekitar masih ada 18 jam lagi. Ya, ini aku record pagi ya. Jadi bisa jadi purpurannya turun, bisa jadi purpurannya naik. Ya, jadi untuk di pertandingan kedua tim ini, ya aku ambil Madrid win aja lah ya. Kita interaksikan. Cuma nggak mungkin nggak masuk akal kalau Madrid itu nggak menang pada di pertandingan ini. Dan kita ambil di under 3/4 pada laga kedua tim ini. Oke. Ada PSG juga bakal menghadapi AS Monaco ya dengan keunggulan 1-0 di match pertama, dan dia memberikan POR di 1,5, 1,3/4 dan POR 2 pada di laga kedua tim ini. Tadi malam laga Leverkusen itu berakhir dengan skor 0-0, tapi match ini sungguh keterlaluan kalau tidak ada gol pada pertandingan nanti malam. Ya kan, sungguh keterlaluan kalau aku bilang. Jadi pada di laga yang bakal bermain di kandangnya si PSG, aku ambil di PSG dengan memberikan POR 1,5 pada laga kedua tim ini. Over undernya silahkan ambil, yaitu di under 1,3/4 pada babak yang pertama.
Oke, kita masuk ke English Championship. English Championship ada Millwall bakal menghadapi Birmingham. Ya, bermain di kandangnya si Millwall dengan posisi kelima menghadapi Birmingham berada di posisi ke-9. Dan aku lihat dari masing-masing secara permainan kedua tim ya. Boleh dikatakan kita ambil di Millwall bermain leg-legan. Oke, di babak yang pertama untuk pertandingan kedua tim ini. Oke, dan kita ambil yaitu di under 2,3/4. Oke, ada Sheffield bakal menghadapi Coventry City. Sheffield sendiri bermain di kandangnya. Oke, dengan posisi Sheffield yang mana di peringkat 15 menghadapi Coventry City dengan match pada laga kedua tim ini. Ya, sungguh keterlaluan, aneh, tapi hati-hati jangan kalian kejebak. Ya, aku ngambil di Coventry City bakal menang pada pertandingan kedua tim ini dan kita ambil di under 3. Gak usah kalian ambil di over di 2,5 itu nggak ada. Itu bagus kalian ambil di under. Palingan skor 0-2 ataupun 0-1 kemenangan Coventry City pada laga di nanti malam. Oke, Norwich bakal menghadapi Sheffield Wednesday ya. Sheffield itu dengan peringkat 15 Norwich dengan peringkat 18, Sheffield Wednesday itu berada di posisi ke-24. Ya, Norwich itu memberikan POR 2, POR 1,3/4 pada pertandingan kedua tim ini. Ya, jadi untuk yang bermain di kandangnya sendiri, Norwich ini yang mana notabene di match terakhir kalau kita lihat pada performnya ya. Ya, di match terakhir dia kalah dari Birmingham, padahal itu bermain leg-legan aja itu pun kalah dari Birmingham. Sedangkan si Sheffield Wednesday ini kalah dari Sheffield United di Sheffield ya kata. Jadi untuk pada pertandingan ini kalian aku sampaikan ke kalian semua, kita ambil di over 3. Oke, di over 3 pada pertandingan Norwich menghadapi Sheffield di pertandingan kedua tim ini. Oke, setuju? Ada yang nggak setuju? Mungkin bisa komen, gak usah takut-takut ya untuk menyampaikan. Dan kita bisa ambil di Norwich win babak pertama. Oke, di laga berikut ada Stoke City bakal menghadapi Oxford United bermain di kandangnya Stoke. Tanpa ragu aku memberikan POR 3/4 memberikan Stoke pada laga kedua tim ini dan ambil di under di 1 bola pada babak yang pertama. Oke, dari pertandingan berikut ya ada match-match yang mungkin bisa kita gaskan ya dengan pertandingan laga pada di nanti malam ya. Ini termasuk dari Brazil Serie A, ada si Red Bull Bragantino bakal menghadapi Atletico Paranaense. Pertandingan bakal bermain, kita ambil di over 2 dan kita ambil di Red Bull Bragantino bakal win pada pertandingan kedua tim ini. Cruzeiro bakal menghadapi Corinthians ya. Cruzeiro itu memberikan POR 1/4, 3/4 pada pertandingan laga di kandangnya Cruzeiro. Dan untuk di pertandingan kedua tim ini yang bermain ya ada nggak salah juga kalau kita gaskan di over 2 juga. Dan tentunya kita memegang Corinthians menampung 3/4 pada laga kedua tim ini. Oke, Palmeiras bakal menghadapi Fluminense bermain di kandangnya Palmeiras. Ya, kita ambil di Fluminense menampung 3/4 dan tentunya kita gaskan di over di 3/4 pada laga kedua tim ini. Pada laga di nanti malam. Gimana buat teman-teman semua? Ada yang ingin berkomen? Bang, untuk di pertandingan ini, saya lihat pada pertandingan yang bakal bermain, ada sesuatu tim yang mungkin bisa menjadi pertimbangan kita. Gimana buat kalian semua? Ya, tapi kalau ada yang kurang memuaskan, di komen aja. Tapi kalau ada yang memuaskan, jangan diam-diam aja. Oke, jadi inilah pembahasan kita di hari ini. Kalau mungkin kalian suka dengan pembahasan kita, bisa di subscribe, bisa di like juga. Ataupun ada laga-laga jitu dari kalian semua juga, boleh di komen ya. Nggak harus buildku yang ku share ini di YouTube itu pentelan mentah-mentah ya. Mungkin kalian, bang, aku yakin kali nih bang, ambil ini win. Dan ya udah, coba kalian bayangkan dengan masing-masing menyampaikan 6 orang aja ya, 6 orang, dan kalian bet bersama, hasilnya gimana coba? Itu bos, sungguh nggak salah sih kalian komen atau kayak mau, kok salah ini ya. Salah itu alamanku. Jadi terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe. Salam raya. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything